Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala mabu'uthir rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul duduk bermajelis ilmu insyaallah dengan guru kita, ustaz kita, Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Sebelum itu kami mengatasnamakan panitia. Mewakili panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Ada beberapa poin yang ingin kami tanbih. Yang pertama yaitu untuk seluruh jamaah wajib menggunakan masker. Sekali lagi, untuk seluruh jamaah wajib menggunakan masker dengan benar. Kemudian yang kedua, untuk jamaah yang membawa putra dan putrinya, mohon untuk dikondisikan agar tetap tenang selama kajian berlangsung. Ingat, anak-anaknya mohon dijaga demi kelancaran ibadah kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, untuk yang membawa alat komunikasi, diharapkan untuk menonaktifkannya sementara. Untuk yang membawa alat komunikasi, diharapkan untuk menonaktifkannya sementara. Kemudian, selama kajian berlangsung, harap tenang dan tetap menjaga adab-adab dalam bermajelis. Di antara majelis ilmu, qayyidul ilma bil kitabah. Ada faedah-faedah yang disampaikan oleh ustaz nantinya, mohon dicatat sebagai faedah yang kita bisa bawa pulang nantinya dan kita amalkan. Untuk jamaah yang ingin bertanya, maka nanti tulis pertanyaannya melalui kertas sesuai dengan tema kajian yang akan disampaikan oleh ustaz. Kemudian nanti ada panitia yang berkeliling mungkin mengambil kertas-kertas tersebut. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendukung dakwah Masjid Sholeh Hawa, mari bantu mensupport seluruh channel media Masjid Sholeh Hawa dengan cara follow Instagram dan subscribe channel YouTube dari Masjid Sholeh Hawa. Kemudian di sini juga kami ingin menyampaikan bahwasanya Masjid Sholeh Hawa alhamdulillah telah melaksanakan berbagai kajian rutin di setiap minggunya. Kajian yang pertama yaitu dilaksanakan pada hari Ahad minggu pertama. Ini kajian disampaikan oleh Ustaz Muhammad Khalid Syar'i hafizahullah taala. Jamnya jam 9 sampai selesai. Adapun temanya itu beliau menyampaikan tematik. Jadi setiap minggunya temanya tematik, berbeda-beda temanya. Adapun ahad kedua, maka ahad kedua qadarullah belum ada, mudah-mudahan akan segera diisi oleh ustaz yang lain. Kemudian ahad yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Abu Usamah Syamsul Hadi hafizahullah taala dengan kitab yang akan dibahas yaitu Syarh Kitabil Jami', kitab Syarah Kitabul Jami'. Kemudian yang keempat, ahad keempat, seperti biasa hari Ahad, jam 9 sampai selesai, maka akan diisi oleh Al-Ustaz Najmi bin Umar Bakar. Al-Ustaz Najmi bin Umar Bakar, hafizahullah ta'ala, dengan tema kajian sama dengan Ustaz Khalid Syar'i, yaitu tematik. Setiap pertemuannya akan berubah judul-judulnya. Kemudian, di setiap hari Kamis, setiap minggunya, ba'da maghrib sampai selesai, ada kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah ta'ala. Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah ta'ala dengan tema Al-Usul As-Salatah. Dengan tema kajian menjelaskan tentang kitab Al-Usul As-Salatah. Ini kajian-kajian rutin ilmiah yang diadakan oleh Masjid Sholeh Hawa Ceger. Selain itu juga ada kajian-kajian lain seperti kajian belajar bahasa Arab. Ini rutin diadakan setiap hari Senin dan Rabu, baik untuk akhwat dan ikhwan. Akan tetapi waktu dari ikhwan dan akhwat berbeda. Jadi kajiannya setiap hari Senin dan Rabu. Untuk ikhwan, untuk akhwat diselenggarakan setiap ba'da asar hari Senin dan Rabu. Itu belajar bahasa Arab yang akan diisi oleh Ustadzah Sofiyah hafizahullah.
Jadi hari Rabu pada asar dan Senin ada kajian bahasa Arab untuk akhwat. Adapun untuk ikhwan ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib hari Senin dan Rabu yang akan diisi oleh Al-Ustadz Wasqito Aji Hafizahullah Ta'ala. Kajian bahasa Arab. Kemudian di hari Selasa dan Kamis ada juga kajian dengan kajian apa? Mempelajari tajwid, tahsin Al-Quran. Yang akan, adapun untuk akhwat sama pada asar hari Selasa dan Kamis yang akan diisi oleh Ustadzah Ismah dan Ustadzah Novi. Kemudian untuk ikhwan hanya ada pada hari Selasa. Jadi Selasa malam ada kajian tahsin yang akan diisi oleh Ustadz Fatwa Hadi Maulana dan Ustadz Abu Yazid Ikram. Kemudian insya Allah setelah kajian nanti akan disampaikan setelah Ustadz Syafiq menyampaikan materinya. Insya Allah di akhir kajian ada kuis. Jadi nanti akan Ustadz Syafiq akan menyampaikan soal-soal, mungkin beberapa soal, pertanyaan yang bisa menjawab, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari panitia. Saya ulangi, di akhir kajian nanti akan diadakan kuis. Insya Allah soal-soalnya langsung dari Ustadz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Bagi yang bisa menjawab, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari panitia. Insya Allah kita akan segera mulai kajian kita bersama Ustadz kita, Dr. Abu Jabir Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Kepada para jemaah untuk tenang dan ingat adab-adab kajian, qayyidul ilma bil kitabah. Kalau ada faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz, mohon dicatat dan kemudian diamalkan. Itu. Oh iya, ada pengumuman dari panitia, mohon untuk jemaah tidak mengambil video atau gambar pada saat kajian berlangsung. Saya ulangi, mohon untuk para jemaah untuk tidak mengambil video atau gambar dalam saat kajian berlangsung. Sebelah kanan kayaknya masih kosong, sebelah kanan masjid. Yang di belakang tuh maju coba. Ya, kita langsung mulai, kita panggil Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah Ta'ala, fal yatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam hari ini dengan hujan yang cukup deras kita bisa sampai ke tempat ini. Tapi jangan sampai kita bangga dengan hasil dan perjuangan kita. Agar letih dan lelah kita itu tidak hilang sia-sia. Gara-gara kita merasa telah berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita, menguatkan tubuh kita, sehingga kita dapat melangkah ke tempat ini.
Ada banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita. Lebih mampu daripada kita. Banyak waktu luang dia. Bahkan dia nggak punya kerjaan hari ini. Santai hidup. Tapi ternyata dia nggak bisa melangkahkan kakinya. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang dia berikan. Oleh karena itu penghuni surga, tatkala mereka masuk surga, mereka tidak membanggakan perjuangan mereka. Tapi mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayah kepada kami. Yang kalau bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan. Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satupun manusia di antara kalian yang bersih. Allah menyampaikan ini agar kita dapat menjaga hati kita dan senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 13 tahun di kota Mekah. Dengan segala kesulitan yang harus dihadapi. 10 tahun di kota Madinah. Dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Di akhir hayat, beliau sholat sampai bengkak. Ketika turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah, datang kemenangan, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah. Apa kata Allah kepada Nabi? Fasabbih bihamdi rabbi. Kau bertasbihlah memuji Tuhan. Bayang. Fasabbih bihamdi rabbi. Wastaghfir. Suruh minta ampun sama Allah. Itu Nabi. Agar kita tahu bahwasanya kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa jadi orang yang bersih. Nabi disuruh beristighfar dan memuji Allah serta menyucikannya dari segala kekurangan. Innahu kana tawwab. Maka semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji. Allahumma salli wa sallim wa zid وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama. Amma ba'd. Masya Allah. Senang anak lihat masjid ini. Semoga Allah memberkahi masjid ini menjadi tempat sentral kegiatan dakwah. Ya Allah rahimakumullah. Selama pandemi ini, yang sepertinya kita juga belum selesai dari
Apa buktinya pandemi belum selesai? Nah, jamaah, antum masih pakai masker. Nah, ana izin minum dulu. Selama pandemi, di awal-awal ana sering mengikuti jumlah yang terpapar COVID, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang mati. Terus sekali. Padahal sebelumnya Anda nggak peduli dengan berapa orang yang mati. Antum peduli dengan berapa penduduk Indonesia yang mati? Enggak ada. Yang cari tahu hari ini berapa ya yang mati di Jakarta. Tapi di masa pandemi ada data yang membuat sebagian orang jadi tahu. Dan ternyata sebagian yang pergi meninggalkan dunia ini keluarga kita. Orang-orang yang kita cintai. Dahulu COVID itu sepertinya jauh. Tahu-tahu tetangga kita. Sebagian ada yang orang tuanya. Anaknya. Saudaranya. Dan ahibati fillah. Ketika masa COVID itu. Sebagian saudara kita. Sebagian kerabat kita. Keluar rumah dan tidak pernah balik ke rumah lagi. Langsung ke kuburan. Sampai kita melihat ada kejadian paksa membawa jenazah itu ke rumah. Udah mati nih orang. Udah selesai urusannya dengan dunia. Tapi keluarganya masih ingin ngurusin itu jenazahnya. Iya. Dia ingin merawat jenazah tersebut dan mengantarkannya dengan layak. Tapi sebagian nggak bisa. Anak punya sahabat tidak berangkat. Sebelum dia meninggal, dia sempat telepon. Dia ngomong, Ustaz, kalau anak meninggal dunia, anak minta Ustaz yang ngolatin anak. Dia ngomong, ya Allah sembuh. Ternyata betul dia berangkat. Dibawa jenazahnya pakai ambulan, nggak boleh turun dari ambulan. Kemudian kita mengantarkan jenazahnya, nggak boleh kita mendekat dari kuburan. Allahu Akbar, ada apa? Ahibati fillah. Ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai. Tahu-tahu dia nggak pernah keluar lagi dari sini. Ada yang naik motor dan tidak pernah balik ke rumah. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan. Tidak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan. Itulah yang akan kita bicarakan. Tentang perjalanan setelah kita mati. Kita kemana? Yang kita dapat lihat dengan kasat mata, orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama, rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya, antum lihat. Rumah dijual. Kenapa? Dia mati. Udah jatuh kepada ahli. Dapat dia 4 bulan, 10 hari. Tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya Fulan mau menikah. Fulan ini kemana? Benar-benar
dilupakan. Hartanya dibagi. Istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami semua. Kalau kita mati, kemudian selesai urusan. Selesai, mati jadi bangkai, selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu sampai selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, La yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazalabi. Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hazibun nadah, pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah satu kalimat tasbih. Satu kalimat tasbih. Subhanallah. Mungkin dua. Subhanallah. Mungkin tiga. Subhanallah. Yang satu tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amal. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu, kita dibiarin, selesai udah, nggak diapa-apain. Maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'ithna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali. Dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah nggak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai. Beban hidupnya selesai. Kegalauan hidupnya. Kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa? Maka nanti pada saat dibagikan rapor. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Dari arah kirinya. Apa kata dia? Ya laisani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata aku nggak dapat kitabku, nggak tahu dengan catatanku. Andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai istirahat ya. Antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, selesai. Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri, selesai. Iya memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan adab yang menang. Ahibati fillah. Kita nggak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum nggak usah tanya kapan nanti mati. Tapi bagaimana tatkala kita mati nanti. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيه.
Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Pasti dia akan menjumpai kamu. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut. Tapi ditunggu dia. Orang ini lari ya, ke tempat itu takut dari kematian. Di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Pas. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah. Nah, tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Nggak cukup kalau anak mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa? Surat apa? Belum paham, antum. Surat Al-Hasyr. Pertama, pertengahan, terakhir. Terakhir, Masya Allah. Anak kasih hadiah buat antum. Masya Allah. 2 hadiahnya langsung jamaah. Barakallahu fiik. Apa? Betul, ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya panitia ngelihat kok besar banget hadiah. Nah, antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hasyr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita. Yang kita nggak pernah berhenti memanggil namanya. Agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan, Ya Allah, apa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apa? Alimul ghaib wasyahadah. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Allah itu tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah. Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik. Tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati billah. Bagaimana perjalanan setelah kematian? Kita tahu dengan yang namanya sakaratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Kematian itu ada sekaratnya. Sakitnya perpisahan ruh dengan jasad. Itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya, dia akan merasakan sakit, makanya dibius dia kadang-kadang. Itu hanya perpisahan antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh yang berada di tubuh kita, yang bertahun-tahun bersama kita, yang sudah menempel, yang nggak ketahuan bagaimana nempelnya ruh ini, kemudian dicabut, jemaah. Itu sakit kan? Sampai Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengatakan, ketika beliau sakit parah sampai pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekarat. Karena memang berpisah ruh itu dari jasadnya. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya, karena memang Allah melipatkan pahala buat Nabi-Nya, menyediakan pahala yang begitu besar untuk Nabi-Nya,
Bagaimana dengan kita? Jamaah rahimakumullah. Ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh yang wajahnya putih, indah wajah mereka. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang mau mati ini. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa. Memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko. Tapi itu sakit. Nabi SAW merasakan. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia nggak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia nggak keluar. Karena dia disuruh keluar menuju ke adab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah. Kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan walau tara di surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna 'adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian. Keluarkan jiwa kalian. Keluar kemana? Keluar menuju adab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar jemaah? Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit. Sakit. Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, akfiu dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat. Banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat, iya, keluar rumah. Melihat ada siomay, oh siomay. Oh, yang namanya mati lupa sudah. Kadang-kala baca bismillah enggak? Keluar rumah, bertemu dengan keluarga, sibuk dengan acara besok ada meeting ini itu, lupa dengan kematian. Sedangkan mati itu datang mendadak tanpa persiapan nanti. Apalagi kita berada di zaman yang banyak mati mendadak. Bukan satu orang mati mendadak. Satu pesawat mati. Kita baca berita tabrakan beruntun di tol. Kita baca berita sebuah bis mengangkut anak-anak rekreasi bersama orang tuanya jatuh ke jurang. Kemarin berita kapal laut yang membawa
TKI ilegal kemana? Ke Malaysia. Antum bisa bayangin orang-orang yang naik itu. Mereka berpikir, saya mau kerja, insya Allah setahun bayar utang, setahun beli mobil, setahun dia sudah mikir karena dia tahu dengan gaji tiap bulan, ternyata dia nggak pernah muncul dari lautan itu. Ya, itu sering lupa. Makanya perlu diingatkan selalu. Ahibati fillah. Ketika ruh ini keluar dari jasadnya, kalau dia orang yang soleh, tadi malaikat-malaikat dari langit membawa kafan dari surga yang wangi dibungkus itu coba. Kemudian dibawa ke. Ini perjalanan ruh. Yang di rumah menangis. Yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata, gimana nih? Kapan mau dimakamkan? Besok, habis zuhur, apa jam 9, apa habis asar? Oh, ada anaknya yang ditunggu dari Padang. Besok pagi akan terbang. Ini keluarga nggak mikirin. Ruhnya kemana? Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasadnya akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Ke langit yang terendah. Fayastaftihuna lahu. Kemudian mereka minta dibukakan izin untuk masuk. Fayuftah lahu. Dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Malaikat itu mengangkat ruh itu naik ke langit yang selanjutnya. Jadi dari setiap langit itu, malaikat-malaikat yang dekat itu mengantarkannya terus sampai ke langit yang ketujuh. Mereka mengatakan, ini siapa ini? Kok wangi orangnya? Disebutkan dengan namanya yang paling indah yang disebutkan itu. Ada orang-orang yang amalannya tiap hari diangkat, jemaah. Diangkat terus amalan ini. Ke atas sana. Tapi ada orang yang nggak pernah diangkat amalan kebajikannya. Dosa yang terus diangkat. Ketika sampai ke langit ketujuh. Fayaqulullah azza wa jalla. Allah berfirman. Uktubu kitab abdi fi ilmi. Catatan hambaku ini dalam ilmu. Dalam catatan yang milik orang-orang soleh di tempat yang tinggi dan indah. Wa'iduhu ilal ard. Kembalikan dia ke bumi. Setelah dari atas, jalan ke atas, dibalikin ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Wa fiha u'iduhum. Wa minha ukhrijuhum taratan. Allah mengatakan sesungguhnya aku dari tanah menciptakan mereka. Dan kepada tanah aku akan kembalikan. Dan akan dikeluarkan dari tanah pula kelak pada hari kiamat. Maka akhirnya ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Kalau ada jasadnya. Karena kadang-kala orang tanya, Ustaz, gimana kalau orang itu dimakan sama ikan hiu? Yang makan ikan hiunya 17. Belum lagi nanti ikan yang kecil-kecil makan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara kekuasaan kita, kemampuan kita, ya kita akan bingung. Tapi kalau kita kenal sama Allah Azza wa Jal, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala itu dimasukkan kembali ke jasadnya, mulai dia akan melewati proses fitnah, ujian. Ini ujian terakhir manusia. Ketika dia dikubur. Kenapa setiap sholat kita dianjurkan berdoa di akhir tasyahud kita?
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Ini fitnah kematian yang akan dirasakan oleh setiap jiwa nanti. Dia didudukkan oleh malaikat, ditanya tentang 3 pertanyaan. Adapun kalau orang kafir yang mati atau orang fajir, maka sama, ruhnya akan diangkat. Nabi SAW menyebutkan fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, di bawah tuh ke atas, tidak pernah mereka melewatin malaikat kecuali malaikat akan mengatakan ma hadzal ruhul khabith. Ruhnya siapa? Ruh yang busuk ini siapa? Nggak kenal tuh malaikat-malaikat. Wa yaquluna fulan bin fulan. Disebutkan nama. Ya bukan, mudah-mudahan bukan nama kita yang disebutkan. Ada yang disebutkan nama orang ini. Orang yang jahat ini. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Dengan nama yang paling buruk yang dinamakan dia di dunia. Kita tahu kalau yang namanya penjahat itu punya banyak nama alias. Inisial. Alias fulan, kan banyak namanya. Padahal nama sebenarnya bagus. Umpamanya namanya dia siapa? Sirajuddin nama. Tapi karena dia penjahat, dia nggak pakai nama itu, disebutkan alias fulan. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dipanggil di dunia. Kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia minta dibukakan, fala yuftahu lahu, enggak dibukakan buat ruh ini. Tsumma qara'a Rasulullah SAW la tufattahu lahum abwabus sama, enggak akan pernah dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan pernah masuk surga ke orang kafir. Masih ada orang-orang yang mengatakan mungkin di surga itu ada orang non-muslim. Ada orang kafir, bulan. Mungkin. Iya, orang Islam ada yang mengatakan itu. Kita katakan nggak ada orang kafir. Emangnya Ustadz yang punya kunci surga? Loh. Emangnya antum juga punya kunci surga, bisa masukkan terserah antum. Antum bisa memasukkan semau antum. Anda mau masukkan fulan. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah katakan, wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan pernah masuk surga. Nggak bakalan masuk surga sampai onta itu masuk di semil khiyat, di lubangnya jarum. Nggak bakalan. Andai kata mereka datang dengan sepenuh bumi ini emas jemaah. Mereka ingin menebus diri mereka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahab. Itu orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Yang mati loh jemaah. Kalau yang masih hidup kita doakan semoga dapat hidayah. Semoga dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang mati dalam kondisi kafir, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Ana pernah sodakoh ketika hidup segunung Semeru emas. Nggak diterima. Jangan Semeru, sepenuh bumi ini emas. Tapi karena engkau kafir, nggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nggak akan dapat menebus dirinya. Sedangkan orang-orang beriman, apa kata Nabi SAW? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan bicara sepenuh bumi ini emas. Setengah butir kurma itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Asalkan beriman. Emangnya permintaan Allah berat ya? Allah hanya minta, qul la ilaha illallah. Allah minta itu.
Nabi SAW ketika berdakwah keliling ke pasar-pasar di kota Mekah, ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, ke tenda-tenda orang-orang yang sedang haji dari berbagai penjuru Jaziratul Arab. Apa yang Nabi pinta dari mereka? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah. Katakan. Kalian akan selamat. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardi sufla. Kumpulkan catatan dia di sijjin, di bumi yang terendah. Ruh itu kemudian dilemparkan. Ini perjalanan. Kalau tadi dikembalikan ke jasadnya buat orang yang beriman, adapun ruh orang kafir, kata Nabi, tutroh dilemparkan. Dijatuhkan dari langit. Kemudian beliau membaca firman Allah, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia seperti seorang yang jatuh dari langit. Kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahih. Atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh sekali. Kemudian ruhnya dibalikin ke jasadnya lagi, maka dimulai pertanyaan oleh Munkar dan Nakir. Ahibati fillah. Ketika ini bicara yang di dunia sekarang, yang sibuk dengan jasadnya. Ruh ini sudah melakukan perjalanan, yang di rumah masih sibuk. Sibuk ngapain? Kuburannya belum digali. Belum nemu kuburan. Masih sibuk mencari tempat untuk memandikan jenazah. Padahal Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah. Dalam hadis meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazah. Cepat kalian ngurus jenazah itu, cepat. Udah selesai urusan di hadapan dunia, udah selesai gitu. Kalau nggak ada yang ditunggu lagi, cepat selesaikan. Wa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazahnya orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Maka itu kebaikan yang disegerakan buat orang ini. Dia akan mendapatkan tempat yang indah nantinya di sana. Wa in taku siwa dzalik, tapi kalau ternyata dia orang yang bukan orang baik, maka fasyarrun tabaunahu an liqabikum. Keburukan yang lebih cepat kalian taruh dari pundak kalian. Selesai. Dan ternyata jenazah ini di alam yang berbeda. Tadi ruh itu hidup. Yang mati itu biasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Idza wudi'atil janazah." Kalau jenazah itu diletakkan, fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Lalu ditaruh sama lelaki-lelaki di atas pundak mereka. Ana pernah ngangkat jenazah ya, di Matraman. Matraman Raya. Matraman dalam ya. Ya kita waktu kuliah kan tahu dengan keutamaan ya, membantu umat Islam, keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan. Anak ngangkat jenazah itu jemaah. Nggak ada yang ganti. Jalannya pelan-pelan. Ya Allah. Ternyata katanya yang ngangkat itu udah dibayar. Jadi ketika kita gantikan dia alhamdulillah. Tinggal kita itu pulang. Allahu Akbar. Nabi SAW menyuruh kita menyegerakan. Jalannya jangan pelan-pelan. Cepat antarkan jenazah itu. Selesai udah urusannya. Ada yang mengatakan, pelan-pelan. Pelan-pelan mau kemana pelan-pelan? Oke, pengantin jalannya pelan-pelan. Ada orang sudah mati.
Kata Nabi SAW, fa in kanat salihah. Kalau yang kita bawa itu orang soleh, qalat, jenazah ini akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Yang di sini pelan-pelan. Wa in kanat ghaira salihah. Kalau ternyata jenazah itu bukan orang soleh, pantas antum pelan-pelan bawanya. Karena dia akan mengatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha. Dia akan mengatakan, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana sama kalian? Karena ketika dicabut nyawanya, dia sudah diancam sama malaikat. Untuk menuju kepada azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dibawa, dia tahu bentar lagi akan digabungkan dengan ruhnya, dia akan merasakan azab. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Mendengar suaranya semua, segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'id. Kata Nabi SAW, kalau manusia mendengarkan, pasti dia akan pingsan. Mendengarkan teriakan ruh. Ahibati billah, udah ditaruh di kuburan. Kita lihat bagaimana anak yang soleh mensegerakan berangkatnya jenazah ayahnya. Ketika sampai kalau ditanya, ayo siapa yang mau turun? Siapa yang mau turun? Ayo anaknya fulan turun. 3 orang turun. Diangkat tuh jenazah. Ditaruh. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Lalu dikasih kayu, dikasih bambu atau apa. Kemudian mulai tanah itu diambil untuk diuruk. Ada yang mengatakan anaknya tolong diinjak-injak. Kuburan bapaknya diinjak-injak. Nah, selesai urusan ayah. Selesai dikuburkan. Nabi biasanya alaihi salatu wassalam berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, Istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Wasalullaha lahu tathbit. Fa'innahu al-an yus'al. Mohonkan kepada Allah ampunan dan mohonkan kepada Allah supaya dikasih keteguhan nih. Dia sedang ditanya. Ahibati billah. Keluarganya akan pulang. Anaknya nangis berapa lama? 1/2 jam. Bentar. Karena beberapa kali ngantarkan jenazah. Tahu-tahu anaknya udah pulang duluan. Kenapa? Udah capek Ustaz, dari tadi malam gak tidur. Antum gak mikir ayahmu lagi ngapain? Aduh, kan urusan ayah sendiri, Ustaz. Wallahi sahih. Orang-orang akan meninggalkan itu. Kata Nabi SAW, ketika dia masuk di dalam kubur ini, ditinggal sama keluarganya, di hadis Bara' bin Azib tadi, lanjutan hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, fayatihi malaka. Akan datang kepada orang ini 2 malaikat, syadidal intihar, yang keras galak malaikat. Dalam riwayat lain dikatakan azraqani aswadan. Rupa malaikat ini blue black. Tahu blue black? Apa bahasa Indonesianya? Biru hitam. Ada orang hitam sampai biru. Antum, ini hitam apa biru? Ini malaikat, Nabi nyebutkan. Memang digambarkan malaikat itu makhluk yang menakutkan ketika itu. Untuk menyidang orang ini. Maka dikatakan fitnah, jamaah. Fitnah. Kenapa kita terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Kenapa Nabi di atas kuburan tadi menyebutkan wasallallahu lahu tathbit, mohonkan kepada Allah keteguhan. Karena berat sekali fitnah di sana. Wa yujlisan. Disuruh duduk orang itu. Gimana antum didudukkan sama makhluk yang menakutkan. Fayaqulani lahu man rabbuk.
Madinuk, man nabi. Maka akan ditanya 3 pertanyaan. Oh, pertanyaan itu gampang. Ahibati fillah. Antum pernah melihat orang yang dibawa sama polisi dari rumahnya. Kemudian ditutupi kepalanya. Kemudian dinaikkan ke mobil, ditaruh di tempat yang gelap polisi, kemudian mulai diinterogasi orang. Siapa namamu? Nama. Tanya nama saya. Dia akan kebingungan. Ditanya sama polisi ini, dari mana engkau ini? Dia bingung, ada apa ini? Dia mau jawab, kadang-kadang lupa dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya dia tahu. Masya Allah. Kita adzan dulu. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, ya. Kita lanjut. Nah, jamaah kita lanjutkan dulu. Karena kalau kita mau sholat sekarang, kayaknya ada banyak yang harus terusir dari dalam. Nanti waktu sholat yang sebagian mungkin harus keluar. Yang tadi sholat di dalam tetap di dalam. Yang tadi sholat di luar, keluar. Masa Ustaz. Astagfirullah. Baik, ahibati fillah. 3 pertanyaan tadi tidak dijawab dengan hafalan. Kalau bicara hafalan, senok hogron hafal Quran. Ada orang-orang munafikun hafal Quran. Tapi menjawab pertanyaan itu dengan keyakinan. Makanya kalau orang itu adalah orang yang beriman. Bukan orang yang pura-pura beriman. Bukan yang imannya karena ikut-ikutan. Tapi imannya khalisan lillah. Maka dia akan menjawab mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi. Benar. Benar. Tapi kalau dia orang munafik, fajir. Ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, dia mengatakan sami'tu nas yaqulun faqultu. Jawaban dia, bisa dia jawab Tuhannya Allah. Bisa dia jawab Nabinya Muhammad SAW. Bisa dia jawab Islam agamaku. Tapi apa kata dia? Aku mendengar orang mengatakan itu. Aku pun mengatakan seperti itu. Orang mengatakan Nabinya Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Tanya agamanya apa? Oh, Islam. Islam. KTP-nya Islam. Tapi ternyata dia bukan orang yang benar-benar beriman. Hanya pura-pura beriman. Maka akan ada yang menyuruh dari mengatakan an-kadzaba. Bohong biasa. Ahibati fillah. Ibnu Hibban dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Walladzi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini demi Allah Azza wa Jalla, yang jiwa kita semua ada di tangan Allah. Innal mayta la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna anhu mudbirin. Sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara sandal kalian ketika kalian pergi meninggalkannya. Kita lihat yang ramai, tahu-tahu sepi. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanatis shalah 'inda ra'si. Maka salat akan berjaga di kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan bacaan Quran. Karena orang salat biasanya baca Quran. Akan ada di arah kepala. Jagain orang.
Waz-zakatu an yaminihi was-shaum an yasarihi. Zakat di kanannya, puasa di kiri. Salatnya benar orang ini. Puasanya benar. Zakatnya benar. Wa kullu fi'lil khairat minas sadaqah was-sila wal ma'ruf was-sila wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlih. Semua amal kebajikan lainnya yang seperti sedekah sunnah, silaturahim, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada orang, itu akan berjaga-jaga di kaki. Hari itu semua yang kita kerjakan jamaah akan kita rasakan. Hari ini enggak. Antum datang ke tempat ini, capek, lelah, nggak dapat apa-apa. Pulang dapat apa antum? Ada pembagian fulus di luar sana. Nggak ada. Yang ada sandal hilang. Jadi kadang-kadang sesuatu, aduh, anak udah niat kajian ikhlas lillahi ta'ala. Kita datang melaksanakan ibadah. Antum sholat malam, 1 jam antum sholat, pagi hari, apa gaji antum bertambah? Enggak. Yang ada ngantuk kadang-kadang. Ini gara-gara sholat malam. Sholat malam bisa apa? Kita ibadah benar, jemaah. Makanya orang kadang-kadang heran lihat orang Islam berpuasa. Sampai ada cerita kawan di Jepang. Dia nggak boleh puasa sama perusahaan tempat dia kerja. Jangan. Oh nanti sakit. Kata, ya enggak, ini perintah Tuhanku. Apa kata bosnya? Ini aku kasih makanan. Tuhanmu nggak tahu, kau makan. Ini orang memang nggak beriman. Kita puasa di dalam kamar, tidak ada satupun yang melihat kita. Kita nggak makan, kita nggak minum. Karena kita beriman gitu. Maka disinilah bagaimana zakat di kanan, puasa di kiri, jagain orang ini. Keluarganya udah pulang. Harta yang dia kumpulkan juga sudah dibagi mungkin. Tapi hanya amalan yang kata Nabi SAW akan menemani di kuburan. Dan Nabi sebutkan secara spesifik amalan ini ada di mana. Menjagain orang ini. Fayu'ta min qibali ra'si. Didatangin dari arah kepalanya, mau diadab orang ini, mau disiksa. Apa kata salat? Ma qibali madkhal. Nggak bisa, dari arahku nggak ada cara masuk dari arah. Salatnya lengkap. Ya. Tapi gimana dengan yang salatnya cuma Jumatan doang? Ini orang salatnya lengkap. Kata dia, nggak ada pintu masuk dari arah aku, nggak bisa. Wa yu'ta an yamini. Dari kanan datang. Maka zakat mengatakan, nggak ada. Orang ini selalu membayar zakat. Nggak ada. Masuk dari tempatmu nggak bisa. Dari yang lain mungkin bisa. Tapi dari sini nggak bisa. Dia memang jaga di sana. Datang ke kanan, Masya Allah. Puasanya belain orang. Ada sebagian orang yang rajin zakat. Tapi nggak puasa. Kita juga melihat ada orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Kalau waktu berbuka, Masya Allah. Buka bersama kita. Insya Allah. Waktu sholat maghrib, aduh, anak pulang duluan. Ada orang nggak sholat ya. Maka engkau akan lihat dari mana engkau akan disiksa. Kemudian datang dari arah kirinya, arah kakinya, semua amal soleh. Perbuatan baik kepada manusia akan mengatakan, maqibali madkhal. Nggak ada tempat masuk dari tempat. Fayuqalahu ijlis. Dia katakan duduk. Udah, malaikatnya nggak bisa nyiksa orang ini. Lalu diperintahkan untuk duduk. Fayajlis. Duduk. Ini di alam barzah. Yang tadi kita bicarakan keluarganya ini mungkin anaknya sudah tidur, istrinya udah capek semua. Ini orang belum selesai urusan. Kemudian orang ini duduk. Qad muthilat lahu syamsul qabl danat lil ghurub. Digambarkan kepada orang ini di alam sana, ada matahari yang sedang mau tenggelam. Apa kata Nabi SAW? Orang ini tanya lagi, akhbirna amma nas'aluk. Kita mau tanya sama engkau jawab pertanyaan kami. Apa kata orang ini? Da'ni hatta usolli. Tunggu dulu, aku mau sholat dulu.
Karena dia orang yang rajin sholat. Ketika lihat matahari mau tenggelam, dia tahu belum sholat, dia kata dia. Biarkan aku mau sholat dulu. Mau sholat asar mungkin dia. Pikiran dia, ini orang kalau sudah cinta dengan sholat. Dia tidak akan pernah berpikir meninggalkan sholat. Fayuqal innaka sataf'al. Engkau akan sholat bentar lagi, kata malaikat ini. Tapi jawab dulu pertanyaan kami. Lalu orang ini mengatakan, wa amma tas'alunani. Apa yang kalian hendak tanya? Pertanyaan yang pertama disebutkan dalam hadis ini, ara'aita hadzal rajul alladzi kana fikum? Apa pendapatmu tentang orang ini? Apa kesaksianmu atas dia? Lalu orang itu tanya, siapa? Muhammad. Muhammad maksud. Dia langsung tahu siapa yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu na'am. Iya betul tentang Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar azan. Kenapa kita dianjurkan untuk menjawab azan itu? Supaya yang bersaksi bukan hanya muazzinnya, antum juga bersaksi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita tatkala mendengar muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhadu. Wa ana asyhadu, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Jangan dibiarkan lewat itu kesaksian. Wa annahu ja'ana bil bayyinat min indillah. Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fasaddaqna. Kami percaya dengan dia. Yakin sama dia. Wa yuqalu lahu ala dzalika hayy. Di atas itu engkau hidup. Dan di atas itu engkau mati. Wa alaihi tub'atu insyaallah. Dan engkau akan dibangkitkan di atas kami. Kesaksian. Adapun kalau orang-orang munafik tadi kita sudah sebutkan bagaimana dia menjawab. Malaikat akan mengatakan kepada la darait wa la talaut. Engkau enggak tahu, engkau enggak belajar, engkau enggak baca. Hidup hanya ikut-ikutan saja. Maka akan ada yang menyuruh dari langit mengatakan hambaku ini telah berdusta. Ahibati fillah. Selesai pertanyaan. Allah Azza wa Jal memberikan sebuah karunia kepada orang yang soleh ini. Apa? Ada yang menyuruh dari langit mengatakan hambaku telah jujur benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Kasih dia permadani dari surga. Kadangkala ada kuburan yang kita lihat becek. Musim hujan ini. Sampai pakai pompa air ngeluarkan air. Kadangkala kering dikit langsung dimasukkan itu jenazah. Udah selesai sudah. Tapi kalau dia orang soleh. Setelah pertanyaan selesai. Hamparkan bagi dia permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan bagi dia pintu ke surga. Maka dibukakan kuburnya itu. Dibukakan pintu. Sehingga datang aroma surga. Wanginya surga. Dan kuburnya kata Nabi SAW. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kuburnya diluaskan sepanjang dia memandang. Karena apa? Karena kuburannya ada di kuburan yang mahal di Jakarta? Sandiaga. Ya, Sandiaga. Sandiago Hill. Karena di sana jadi luas lah. Karena amalannya. Dalam kehidupan di dunia ini, kita mendapatkan bagian kesenangan bukan karena amalan. Antum bisa lihat orang-orang yang selalu berada di sop pertama, kadangkala hidupnya miskin. Melarat. Tiap malam dia baca 1 juz. Sulit ekonominya. Bencana menimpa dia. Karena memang dunia ini darul amal. Tempat untuk beramal, bukan untuk bersenang-senang di sini. Hisapnya nanti. Maka ini orang ketika sudah dikuburnya,
Walaupun menurut orang becek, kena air hujan, ini dan itu. Tapi karena amalan dia, sejatinya telah dibentangkan kuburannya. Dihamparkan permadani surga. Dibukakan pintu surga. Jemaah antum bisa merasakan orang kepanasan. Tahu-tahu kalau dibuka jendela, masuk AC. Allah. Dan dia akan merasakan aroma dan udara surga itu mulai di kuburan. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama ke akhirat. Terminalnya itu di kuburan. Kalau di situ mudah hidupnya, yang selanjutnya insya Allah aman. Tapi kalau sudah di sana nggak benar, yang selanjutnya akan lebih berat. Kemudian, ya namanya orang kalau sendirian, walaupun tempatnya luas, nyaman, tetap kesepian. Antum bisa rasakan. Antum dikasih rumah, luasnya 500 meter persegi. Kamarnya ada 17. Antum sendirian. Kira-kira gimana perasaan antum? Kayaknya ahsan ana di gubuk reot tapi sama sahib-sahib. Ada kawan. Maka Allah memberikan kawan kepada orang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Datang kepada seorang dengan wajah yang indah. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Thayyibur ri, aromanya wangi. Lalu tiba-tiba orang ini mengatakan, abshir billadhi yusurru. Bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan hatimu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dikasih janji. Kita semua dikasih janji sama Allah. Allah akan kasih balasan sama kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan itu hari pertama Allah menepati janjinya. Akan adanya pahala yang sudah Allah jelaskan. Allah menepati janji di dunia dan menepati janji di akhirat. Tapi ini dalam kehidupan akhirat. Ini hari yang engkau telah dijanjikan. Akan adanya hari kebangkitan nantinya. Dimulai dari sini. Kemudian orang ini tanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang mengatakan itu. Man anta? Kamu siapa? Tak kenal. Fawajhukal wajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang yang membawa kebaikan. Karena dia nggak kenal kata orang ini. Ana amal salih. Aku amal salehmu. Fayaqul Rabbi aqim sa'ah. Maka orang ini akan mengatakan, wahai Rabbi, bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena dia belum bisa masuk surga. Masih ada jendela, ada pintu yang dapat merasakan aromanya surga. Tapi belum bisa dia masuk surga sampai kiamat nantinya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan, uskut, belum waktunya, sudah kau di sini. Disuruh istirahat, dia merasakan kenikmatan di dalam kuburan. Kalaupun orang-orang kafir, ya, dia akan dimulai disiksa. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menyebutkan orang ini akan didatengin orang tadi. Akan dibukakan pintu ke neraka, akan dikasih hamparan permadani dari neraka. Dia akan mencium aromanya neraka, busuknya neraka. Kemudian datang orang yang wajahnya buruk, jelek, busuk. Lalu mengatakan, abshir billadhi yasu'uk. Bergembiralah engkau dengan yang menyulitkan, yang buruk buat hidupmu. Ini hari yang engkau dijanjikan. Lalu apa kata orang ini? Engkau juga semoga dapat keburukan. Orang kan kalau dikasih berita buruk, marah dia. Maka mayit ini juga marah. Man anta? Siapa engkau? Wajahmu wajah yang membawa keburukan, aromamu buruk.
Kata orang ini, ana amalikal khabith. Aku amal buruk. Kok nggak kenal? Aku amal buruk. Wallahi, kata amal ini, orang ini mengatakan, demi Allah, ma'alimtuka illa kunta bati'an am ta'atillah. Aku nggak pernah kenal engkau kecuali orang yang lambat dalam ketaatan, sari'an ila ma'siyatillah. Kalau diajak maksiat, cepat engkau orang. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah memberikan balasan yang buruk buat engkau. Kemudian Allah kirim orang a'ma, asam, abka. Orang yang kata Nabi SAW buta, tuli bisu. Pegang mizrabah. Dia pegang semacam palu yang besar. Yang kalau palu ini digunakan untuk menghantam gunung Semeru itu jamaah, kana turaba. Gunung itu akan jadi rata sama tanah, dijebuk. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Fayadribuhu, maka orang ini dipukul dengan palu itu sampai menjadi debu. Kemudian dikembalikan, kemudian dipukul. Dia berteriak-teriak, dia menjerit. Tapi tidak ada gunanya. Tidak ada penyesalan yang bermanfaat pada waktu itu. Selesai. Karpetnya dari neraka. Aroma neraka datang. Maka dia hidup dalam ketakutan sampai. Berapa tahun kita hidup di dunia? 70 tahun mungkin. Kalau sampai. Maka ahibbatillah, jangan sibuk dengan perjalanan hidup di dunia. Lupa dengan perjalanan hidup setelah kematian. Yang akan lebih lama dan lebih panjang hidup kita di sana. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berapa lama hidup di rumah yang hanya 5 kali 5? Berapa lama beliau hidup di rumah itu? Di kota Madinah beliau hidup 10 tahun di tempat itu. Di Mekah penuh dengan gangguan. Hidup selama 53 tahun Nabi SAW. Hanya 63 tahun di muka bumi ini. Dan Nabi di kuburannya sudah berapa tahun? Berapa tahun Nabi di kuburan? Seribu 340. 1435. 1438. Kapan Nabi mati? Saudara. Ngitungnya itu dari tanggal Nabi meninggal dunia. Nah, 1380. Ya, hampir benar. Belum. 1433. Sekarang tahun berapa? Tahun berapa? Sekarang 1443. (1432). Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. 1443 dikurangin 11 berapa? 32. Benar, nggak nyontek kan? Kasihkan ke belakang. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Beliau sudah hidup di kuburannya 1432 tahun. Mana yang seharusnya kita pikirkan? Perjalanan yang mana? Ketika antum tahu mau melakukan perjalanan 2 hari. Antum akan bawa bekal buat 2 hari. Kemudian dikatakan insya Allah 2 hari di sini, 2 tahun di sana. Mana yang antum akan pikirkan? Yang 2 hari ya secukupnya lah. Ana harus simpan untuk yang 2 tahun di sana. Barakallahu fikum. Sudah selesai. Baik, ahibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan.
mungkin masih panjang perjalanan setelah kematian itu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa lanjutkan di tempat ini. Ana akan bacakan beberapa pertanyaan. Bagaimana mentalkin yang benar dan sesuai syariat bagi orang yang sakaratul maut? Iya, dia dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah. Qul la ilaha. Katakan la ilaha. Sudah mengatakan, dia mati. Sampai dia berbicara ini dan itu baru diulangin lagi. Karena ada orang yang disuruh terus, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca lagi la ilaha illallah, la ilaha, baca lagi. Ini mau mati dia itu nggak bisa. Capek-capek orang itu. Ketika dia mampu mengatakan la ilaha illallah, sudah dicukupkan. Kecuali dia ngomong yang lain. Bagaimana dengan orang yang sadar nggak sadar? Dia diingatkan. Ketika kelihatan dia sadar, Bapak baca la ilaha illallah ayah. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu ayah ini sadar apa enggak usah. Ini sudah kau bacakan itu, semoga dia sadar. Nanti berapa lama kita sampaikan lagi seperti itu agar dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana cara agar kita berkumpul di surga bersama keluarga? Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman, maka kita akan kumpulkan mereka nantinya tanpa mengurangi amalan mereka. Kadang-kala kan bapaknya umpamanya ya belum terlalu soleh lah, sholatnya cuma 5 waktu ya, kadang-kala masih banyak berbuat dosa, tapi anaknya Masya Allah, imam anaknya ini. Orang yang banyak kebaikan. Di akhirat gimana? Mungkin nggak kumpul sama bapaknya, mungkin Allah kumpulkan sama orang tua. Boleh jadi diangkat derajat orang tuanya bersama anaknya, diangkat yang lebih tinggi, atau mereka saling berkunjung di antara mereka. Maka berusaha untuk menanamkan keimanan di diri keluarga kita. Dan kalau dikatakan apakah di akhirat keluarga saling mengenal? Iya, kecuali di 3 tempat. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan saling mengenal ya Rasulullah? Amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan saling mengenal. Siapa yang tahu? 3 tempat yang kita tidak akan saling mengenal. Iya, di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang kita tidak saling mengenal. Di mizan. Pada saat pembagian kitab amal. Di sirat, Masya Allah. Barakallahu fikum. Anak kasih yang besar buat antum ya. Nah, kasihkan kepada beliau itu, Masya Allah. Iya, di 3 tempat kita nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, semua orang akan mengatakan nafsi, nafsi. Nggak mikirin bapaknya, nggak mikirin anaknya. Bahkan Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi, wa abihi, wa sahibatihi, wa bani. Orang itu kan lari dari orang tuanya. Lari dari anaknya, istrinya, keluarga. Lari dia. Nggak mau kenal sama mereka. Karena takut dimintain amalan. Dimintain pahala sama mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fal. Nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, sampai tahu di tangan mana dia mendapatkan rapot itu. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, dia akan ingat sama keluarganya. Baca nih kitabku, baca. Dia gembira. Yang kedua, ketika timbangan. Ditimbang dia hanya berpikir, apakah timbangan dia berat kebaikannya atau keburukannya. Dan yang ketiga sirat. Ketika melewatin sirat, doa para nabi pada waktu itu hanya salim, salim. Seperti itu. Barakallahu fikum. Aneh jenuh. Saya seorang perempuan. Saya sedang belajar untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Dan ini pertama kali saya datang ke kaji. Masya Allah.
Saya senang sekali dengan temanya. Ustaz, saya mau bertanya. Di mana letak keadilan Allah? Dan setelah hari kiamat, apakah kita bisa kembali melihat atau bertemu orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Ahibati fillah. Kalau bicara keadilan Allah, Allah itu adil dalam urusan dosa. Yang berbuat satu dosa, dibalas satu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kalau bicara kebaikan, Allah itu fadl, memberikan kelebihan. Makanya baca satu huruf, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Antum sedekah 1 juta, Allah bisa catat 700 kali lipat. Tapi antum berbuat satu dosa, nggak mungkin ditulis 2. Nggak mungkin. Bahkan keadilan Allah, man hamma bihasanah, yang ingin berbuat kebaikan, kemudian tidak bisa melakukannya. Umpamanya dia kepingin datang kajian, ya Allah aku mau datang kajian nanti sore ini. Tahu-tahu hujan, dia nggak berangkat, ditulis kebaikan. Kalau dia hadir, maka Allah tulis 10 kayak gitu. Wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha. Yang ingin berbuat dosa kemudian dia urungkan, ditulis kebaikan. Ini karunia. Tapi kalau dia melakukan dosa 1, ya sudah Allah akan balas, akan tulis 1. Inilah keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan yang tepat. Nggak ada kecurangan di sana. Nggak ada satupun yang akan dirugikan. Nggak ada. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang dia amalkan itu seberat biji sawi. Ini orang punya banyak dosa. Dia punya kebaikan seberat biji sawi. Allah akan datang, ini kebaikanmu. Nggak dilupakan. Jangan. Kalau di dunia kita berbuat baik, lalu kita berbuat salah sama kawan kita biasanya mengatakan, sudah nggak ada maaf buat engkau. Tapi Allah enggak. Itu keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah mengirim para rasul. Supaya nggak ada alasan lagi untuk membantah Allah buat manusia. Dikasih tahu, Allah itu tidak akan mengadab kecuali sudah mengutus rasul ke tempat itu. Barakallahu fikum. Kalau bertemu dengan orang tua, tadi kita sampaikan ya. Kalau orang itu beriman, insya Allah kita bisa berkumpul kembali dengan orang tua kita yang mati dalam kondisi beriman. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan karena memikirkan kematian seperti kehidupan setelah mati? Takut amal yang tak cukup. Jazakumullah khairan. Ahibati fillah. Ada kondisi khawatir dengan kematian yang terpuji. Ingat mati semakin taat sama Allah. Semakin banyak istighfarnya. Meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada orang yang ingat mati lalu nggak beramal. Dia cuma duduk doang. Ini berarti bisikan iblis. Ya apa sebetulnya kalau saya mati ya? Kalau mati semua orang mati. Nah, bagaimana engkau ketika mati itu yang harus dipikirkan? Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Kematian itu pasti datang. Bukan hanya antum yang mati. Ada orang yang takut mati sehingga nggak mau keluar rumah. Takut nanti nyebrang ketabrak. Emangnya antum kalau di rumah nggak mati? Apa antum nggak takut kalau di rumah tahu-tahu ambruk rumahnya? Maka kita disuruh mempersiapkan diri. Limithli hadza fa'aidu. Nabi pernah berdiri di atas kuburan, orang lagi gali kuburan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, limithli hadza fa'aidu. Untuk yang seperti ini hendaklah kalian persiapkan. Afwan, saya ingin bertanya. Bagaimana jika kita mati sebelum bertaubat? Dan bagaimana jika kalau sudah bertaubat, sedangkan kita pernah melakukan dosa yang besar? Ahibati fillah, man sabata wallah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubat. Tapi orang yang mati dalam kondisi belum bertobat, selama dia tidak melakukan kesyirikan,
Fa amruhu ilallah. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah ampuni orang siksa. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa dengan dosa. Intinya, selama orang itu mati dalam kondisi Islam, mentauhidkan Allah, ada harapan diampuni. Baik diampuni kemudian dimasukkan ke surga, baik dimasukkan ke neraka dahulu untuk dicuci, kemudian diangkat ke surga. Karena orang yang beriman niscaya akan masuk surga. Tapi tadi kondisinya tergantung amalan dia nanti. Dan orang masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Perjalanan setelah kematian kita bahas untuk manusia. Bagaimana jika truk binatang yang telah mati? Kenapa antum bingung sama binatang antum? Misalnya ana penyayang hewan kucing. Apa sama jika kucing atau hewan lainnya mati, kemana selanjutnya? Ahibati fillah. Untuk binatang, ya udah jadi tanah. Dia jadi tanah. Tapi nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan binatang-binatang itu. Untuk ditegakkan keadilan buat mereka. Ini tadi ada pertanyaan bagaimana keadilan Allah. Allah akan tegakkan keadilan kepada binatang-binatang. Sampai kata Nabi SAW, Allah akan memberikan hak kisos, hak membalas pada hari kiamat. Buat kambing yang nggak bertanduk, yang ditanduk sama kambing yang bertanduk. Sampai binatang yang melakukan kedoliman kepada binatang lain. Beda kalau singa makan kambing. Bukan dolim, karena Allah memang nyuruh dia makan itu gitu. Tapi ini yang antara sohib, ya kambing-kambing kadang kala mereka temannya lagi duduk-duduk, tahu-tahu diseruduk gitu ya. Ini akan ditegakkan keadilan. Nah, Nabi SAW menyebutkan itu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kunu turaban. Jadilah kalian tanah. Ketika orang-orang musyrikin melihat persidangan itu, dan melihat binatang-binatang menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku jadi tanah seperti mereka. Tapi nggak dihisap lagi, selesai urusan. Cuma kisos, setelah itu selesai. Jemaah, Anda rasa Anda cukupin sampai sekarang. Ya, mohon maaf, pertanyaan nggak dijawab semuanya. Karena Anda malam ini harus meninggalkan Jakarta menuju ke Jember, insya Allah. Doakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.